atau nanti aja? Nanti aja, baik. Nah, kalau sesi yang pertama ini kita adalah dari talk show, yang ini kita sedikit technical. Jadi nanti minta tolong Pak Adeki untuk ada penjelasan di flip chart, gitu ya. Mungkin kalau butuh waktu. Nah, pertanyaannya, ya, yang pertama, gimana sih Pak cara Bapak jualan PPH Plus di lapangan? How to sell-nya? How to sell PPH. Yes. Itu udah dijelasin semua, masa mau jelasin lagi apa? Mungkin berbeda. Oh iya. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi. Oke, jadi pengalaman saya sharing pengalaman ketika saya menjual PPH. Yang pasti teman-teman di industri ini saya sudah 10 tahun. Ketika 10 tahun berlalu teman-teman, sebelum ada PPH Plus ini muncul, pertanyaan membuat saya panik teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ngalamin. Biasanya adalah pertanyaan pertama ketika nasabah kita klaim ya, pasti akan ditanyain kira-kira berapa besar biaya yang di cover gitu kan ya. Ya. Ya kan? Yang kedua pertanyaan adalah ini di cover nggak kalau ini? Kalau itu di cover nggak? Benar nggak teman-teman? Ya. Nah itu ke teman-teman pertanyaan membuat dagdikduk teman-teman. Ya. Kenapa? Karena jujur aja produk kita yang sebelum PPH ini sangat-sangat standar. Ya saya bersyukur karena Prudential benar-benar memahami ya perkembangan produk ya, yang dimana kita lihat PPH Plus ini begitu sangat luar biasa. Dan kita melihat bahwa beberapa poin dari PPH Plus ini yang nggak ada di insurance lain. Saya mau cerita sama teman-teman semua, ketika teman-teman semua ada di lapangan, ya teman-teman berlawan dengan kompetitor. Ya kalau tadi kan ngomongnya udah semuanya berhubungan dengan technical cara jual PPH, betul nggak? Kurang lebih intinya juga sama, teman-teman. Peace of mind, ya, terus ya pokoknya itulah ya. Tapi mungkin ada satu yang teman-teman juga boleh cerita. Saya biasanya menceritakan bahwa produk kita ini adalah hospital yang anti inflasi, teman-teman. Ya, tadi udah ada yang ngomong belum anti inflasi? Belum ya? Kenapa anti inflasi? Kita lihat bahwa di rumah sakit inflasi kesehatan pasti terjadi. Namun ketika hari ini kita punya produk kesehatan, yang dimana produk kesehatan kita itu kalau masih ada batas limitnya, otomatis itu nggak akan cukup. Ya, nah kalau kita anti inflasi karena ketentuannya jelas, bukan melihat nominal, tapi melihat dari satu kamar orang terda atau satu kamar 2 orang terda di rumah sakit, betul nggak teman-teman? Nah, jadi anti inflasi ini teman-teman mesti jual supaya orang itu nggak pusing, ya. Dan kita bisa di cover sampai usia 85 atau 99 tahun. Nah, di lapangan teman-teman saya ketemu dengan berbagai macam kompetitor. Di mana kompetitor juga menjual produk yang on bill sesuai tagihan, betul nggak teman-teman? Nah, jadi harus teman-teman selain punya cara untuk bagaimana kita memahami produk kita di perubahan healthcare plus ini, kita juga harus mengerti produk kompetitor itu seperti apa teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman, misalkan contoh aja deh, ya saya lempar pertanyaan ini pada teman-teman semua, yang kita mesti juga ngerti kan, kalau misalkan ada hari ini penjual polis, orang itu udah pada pintar. Masalahnya adalah ketika teman-teman nanti di lapangan, ya berhadapan dengan orang yang dia ngomong, oh saya udah pernah ditawarin dengan yang sama, on bill juga, gitu kan ya. Nah, pertanyaan adalah di mana celah yang kita bisa masuk, betul nggak teman? Nah, sebenarnya nggak ada produk dewa, ya. Perusahaan asuransi dewa juga nggak ada. Cuman kita bisa masuk celah-celah di mana mungkin PPH Plus ini punya keunggulan. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa kompetitor yang teman-teman sering ketemuan di lapangan? Ayah, gampang banget. Jujur teman-teman ya, dulu kalau ketemu sama ayah, ya, waduh, berat teman-teman, jujur, ya. Tapi kalau hari ini saya sangat pede banget kalau ketemu sama ayah. Karena apa teman-teman? Beberapa poin yang pasti bukan cuma dari sisi premi, tapi biaya asuransi kita jauh lebih murah. Ya, oke? Dan beberapa item-item yang mungkin di produk ayah nggak ada teman-teman ya. Saya catat beberapa teman-teman ya. Karena ini nggak boleh pakai slide, ya bukan nggak boleh pakai slide sih, nanti kelamaan kali ya. Ya. Nah, jadi saya tinggal catat aja ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau Anda misalkan berhadapan dengan AIA, ya, AIA itu nggak punya limit booster. Oke? Kita punya limit booster. Itu kelebihannya kita, teman-teman. Ya. Nah, ini mesti teman-teman harus ungkapkan. Oke? Dan AIA itu nggak bisa seperti kita, ya. Dimana ketika orang itu nggak klaim, limit tahunnya bisa naik. Oke? Kalau kita bisa naik nggak kira-kira? Bisa. Ya, kita bisa naik selama 5 tahun ya. Terus berikutnya lagi teman-teman ya, yang AIA nggak ada, yang dimana ketika kita menawarkan Prudential punya manfaat ya, AIA nggak punya namanya biaya perawatan pemantauan cancer 5 tahun ke depan ya. Prudential punya, betul? Yes. Terus tindakan bedah rawat jalan dia juga nggak punya.
betul? Tindakan bedah, rawat inap dia punya. Oke, pre and post. Saya punya klien. Waktu klien saya waktu itu dijahit tangannya cuma hanya 3 jam di UGD ya karena dia kecelakaan. Ternyata teman dijahitnya itu di tempat yang dia itu sering bergerak. Jadi di Sikunil. Ya. Singkat cerita, besoknya teman-teman, ya, klien ini telepon saya, "Rick, ini saya mau jahit lagi." Oke? Kira-kira dibayar nggak teman-teman? Dibayar nggak sama polisi? Kira-kira ya? Dia nggak nginep, itu rawat jalan karena kecelakaan. Dibayar? Bayar. Yakin dibayar? Bayar. Nggak dibayar! Nggak dibayar karena PPA biasa. Oh, ya. Ya. Tapi di Prudential yang PPA plus ini, teman-teman ya, pre and post rawat jalannya dibayar. Nah itu luar biasa. Nah ini beberapa case yang mungkin teman-teman kita bisa jual hal-hal seperti ini. Ya, ada yang mas saya tadi dijahit terus lepas jahitannya dia harus dijahit lagi. Terus kemudian teman-teman di AI yang dia nggak ada teman-teman ya, kita bicara tentang biaya bedah rekonstruksi payudara. Ya, karena kecelakaan atau cancer dia nggak punya, kita punya. Ya, terus kemudian biaya pendamping. Ya, terus kemudian setelah itu teman-teman selain yang nggak ada lagi adalah bentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu. Nah ini biaya itu teman-teman ya, tapi ini bukan berhubungan dengan PPH sih. Ini berhubungan dengan bid and offer. Ya, dimana ketika dia hari ini ambil polis di AIA, ketika dia menarik nilai turnainya, ada pemotongan lagi, bid and offer namanya. Ya, nah itu mesti teman-teman nanti belajar lagi. Jadi itu dijelaskan di polisnya atau di ilustrasinya itu ada. Kalau di Prudential nggak ada. Oke ya, itu AIA. Terus teman-teman kalau berhadapan yang kedua selain AIA apa? Allianz. Manulife. Ya. Di Indonesia ini ada 2 asuransi yang jualnya adalah standalone product. Yang pertama adalah Manulife, yang kedua adalah AXA. Ya, kurang lebih kalau standalone kita ngerti bahwa produk ini produk uang hilang, tapi dia preminya murah. Betul teman-teman ya? Keunggulannya dia di situ. Tapi jangan lihat murahnya teman-teman. Ya, ada harga, ada barang, ada rupa gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika contoh teman-teman ada di Manulife, ada di AXA, kurang lebih hampir sama teman-teman. Ya, ada yang disebut namanya kenaikan premi. Ya, tiap tahun. Dan kenaikan premi itu berdasarkan juga sama, ada 3, yaitu 1 fraud, kedua adalah klaim, ketiga adalah inflasi. Namun kenaikan premi di sana itu bisa membuat orang pusing. Klien saya dulu ketika saya tawarin hospital PPA biasa, dia bilang di AIA lebih bagus. Akhirnya dia ngambil, di AXA lebih bagus. Akhirnya dia ngambil di AXA. Tahun 2016, dia beli 36 juta per tahun, teman-teman. Ya, limitnya udah limit yang paling besar, ya, platinum atau apa saya lupa. Tahun 2017 dia klaim, klaimnya simpel karena kecelakaan. Ya, dalam hal proses klaim ini teman-teman, ya, ternyata kalau kita bicara standalone produk, yaitu AXA punya produk, dia ternyata ada ketentuan, yang dimana ketentuan itu yang banyak orang nggak ngerti, nggak paham. Kalau zaman dulu dia punya ketentuan adalah 5, 3, 2. Ya, ngerti maksudnya 5, 3, 2 apa? Masa tunggu 5. Kalau saya jelasin ya, kalau gitu ya. Jelasin. Jelasin, loh, saya udah ngerti. 5 tahun mundur, ya, dia memang masuk nggak perlu cek. Dia tawarkan bahwa masuk aja. Tapi ingat teman-teman, ya, nggak ada semuanya yang gratis, betul ya? Nggak ada makan siang yang gratis. Artinya dia ketika klaim, nasabah saya ini minta tolong sama saya. Rick, ini kok klaim nggak keluar-keluar? Ya, ternyata apa? Yang dilakukan adalah produk-produk standalone. Ketika orang ini klaim, dia akan investigasi dulu 5 tahun mundur penyakit apa yang dia pernah ada. Konsultasi sama dokter pun, ya, yang dimana nggak ada berhubungan, itu bisa kecek teman-teman. Ya, misalkan teman-teman sakit panu gitu kan ya. Nah, itu bisa kedetek. Dan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang jual standalone, mereka akan menyebar kuesioner investigasi ke rumah sakit, 5 rumah sakit di mana dia sesuai dengan tinggal, ya. 2 rumah sakit yang kotanya antara kota mungkin Jakarta atau kota besar, dan 1 rumah sakitnya dia nggak kasih tahu. Pokoknya intinya adalah investigasi itu berbulan-bulan, dan itu membuat nasabah itu istilahnya
was-was terhadap klaim dibayarnya. Bisa jadi ketika Anda klaim bisa nggak dibayar karena diketemukan beberapa hal poin-poin itu, teman-teman. Dan akhirnya ketika nasabah saya ini klaim karena kecelakaan, 2 bulan baru cair. 2 bulan karena kecelakaan doang. Ya kalau di Prudential itu 1 bulan udah cair pasti ya, paling lama ya, nggak ada 1 bulan ya toh. Nah terus setelah itu teman-teman ya, yang gilanya lagi adalah kalau ditemukanlah penyakit yang dia pernah dirawat, maka 3 tahun ke depan dia nggak pernah klaim. Tidak Ya? boleh klaim. Nggak boleh klaim. Oke ya. Kalau zaman dulu kan dia ada 532, artinya ketika ditemukan 3 tahun nggak boleh klaim dan dia dipantau ya 2 tahun ini, ada nggak dia pernah lagi konsultasi berhubungan dengan penyakit yang sama. Cuman sekarang klausul itu dihilangin. Jadi artinya dia sekarang bikinnya adalah 530. Ya, cuman istilahnya itu juga ibaratnya membuat orang itu beli polis asuransi belum tentu bisa dibayar. Kan seperti itu. Kita nggak pernah tahu apakah underwriting benar-benar fair. Ya kan? Kalau dia cari-cari berhubungan, oh kamu pernah sakit ini, ya kan? Nah akhirnya nggak bisa dibayar tuh. Beli polis asuransi juga percuma. Istilahnya apa? Maju mundur kena teman. Dan dia lakukan adalah ketika tahun 2018 dia perpanjang polis ini dari 36 juta, premi jadi 49 juta. Maju mundur kiri kanan udah kena semua. Untung dia karena kecelakaan. Coba kalau dia penyakit berat, pasti perusahaan nggak mungkin bodoh teman-teman. Pasti perusahaan juga cari untung. Artinya adalah kalau kamu mau di cover, ya kamu harus ngikutin premi. Tapi di satu sisi di saat ketika orang itu udah pernah klaim, dia nggak ada pilihan, betul nggak? Tapi apakah uangnya cukup ketika kenaikannya seperti itu? Dan teman-teman mesti jeli, dimana kalau kita melihat bahwa di AXA punya tabel premi, itu kenaikannya bukan sesuai dengan tabel premi itu teman-teman. Ya, itu hanya tabel premi di mana masuk pertama kali. Ya, jadi kalau misalkan ada ketemu sama klien, AXA kenaikannya cuma sesuai dengan ini aja, nggak mungkin, gitu loh. Ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika maju mundurnya dia nggak bisa ya, dia mau cari asuransi lain. Ketika dia udah klaim ada record seperti itu, asuransi itu belum tentu mau terima, betul nggak teman-teman? Betul. Nah, itu yang terjadi kalau standalone product. Banyak hal teman-teman sebenarnya kalau kita mau sampaikan, kita mau breakdown teman-teman ya. Detail-detail seperti itu kita masih lebih unggul teman-teman. Gitu loh, ya. Jadi kalau teman-teman berhadapan dengan standalone gampang sih sebenarnya. Oke, dan kita menang jauh istilahnya teman-teman dengan produk PPA Plus ini. Gitu loh. Gitu ya. Nanti kepanjangan saya semua dari sesi ini ya. Iya. Oke dong. Ya. Kelasnya untuk Pak Rikyu ya. Pak Maras mungkin ada tambahan pertanyaan? Udah sih kayaknya ya. Kayaknya. Nah, terima kasih.